Bara konflik yang menyala di rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar sepertinya tak bisa dipadamkan. Dan celakanya, di tengah memanasnya hubungan mereka, pengusutan terkait dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan Kimberly kian membuat Edward tersulut. Setelah melakukan pemeriksaan saksi, Senin 12 Agustus kemarin, penyidik akhirnya resmi memanggil Edward. Jadi untuk NL sudah diperiksa atau sudah dimintain keterangan. Dan hari ini EA datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh penyidik. Karena memang kemarin kita bersurat dan penundaannya sudah diminta dari pengacara. Jadi hari ini pertanyaan sudah dipersiapkan, sudah 20 pertanyaan, tapi itu berkembang. Ya, jadi mungkin keterangannya harus dicari oleh penyidik, pasti diminta lagi. Itu teman dekat, teman. Jadi dari KR, kemudian EA dan NL adalah teman. Ada bisnis bukan antara EA dan NL? Oh itu belum kita dalami dulu. Kalau soal yang kenal sekali. Jadi antara KR, EA dan NL saling kenal atau teman. Setelah diperiksa dari pagi sampai siang dan ditanyai 22 pertanyaan, Edward Akbar akhirnya keluar dari ruang penyidik dengan ekspresi sedikit kecewa. Ia benar-benar tak menyangka Kimberly tega mengadukan dirinya, bahkan menudingnya melakukan tindak dugaan penggelapan mobil. Padahal menurutnya status mobil tersebut adalah milik bersama. Dikarenakan rasa sayangnya pada istri, saat pembuatan surat BPKB mobil pun sengaja dibuat atas nama Kimberly. Tapi mengapa justru dirinya yang dituduh menggelapkan mobil? Sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwa ini harta bersama, kita menikah 26 Agustus 2018, mobil dibeli bersama Desember 2018. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya mobil berdua lah, sesuai porsinya lah. Surat atas nama Mbak Kim, tapi kan itu hanya karena beliau cinta istrinya ya atas nama istri. Karena itu kan harta bersama dan dibeli saat pernikahan berlangsung ya. Masih dalam proses, jadi kita juga belum bisa komentar. Ya, sudah dilaporkan, sudah menunggu aja perkembangan, saksi-saksi dari pelapor sudah diperiksa ya. Mungkin ya agenda selanjutnya mungkin pelapor. Lain Akbar, lain pula kesaksian Kimberly yang merasa keberadaan mobil tersebut di tangan Edward membuatnya kewalahan mengantar anak-anaknya. Saking kesulitannya, ia bahkan rela pergi kemanapun dengan anak menggunakan angkot. Saat ditanya di mana keberadaan mobil tersebut, pihak Edward terus bungkam. Dan yang cukup lebih membuat Kimberly sakit hati, Edward justru seolah-olah menganggap kesulitan yang dialami anak istrinya hanyalah kesulitan biasa. Dia udah tahu kok dari awal. Saya nggak mau negatif. Saya kerja juga naik sepeda, naik apa, nggak apa-apa kok buat juang anak-anak di masa depan. Entah sampai kapan persoalan mobil ini akan berakhir. Namun satu hal yang pasti, jalan untuk Edward kembali mengambil hati istri dan anak-anaknya akan terlampau sulit dijangkau. Pasalnya, Kimberly tetap ingin berpisah walaupun tak menuntut apapun selain hak asuh dan nafkah anak. Tapi bagaimana dengan nasib mobil yang konon termasuk dalam perjanjian pranikah, yaitu harta gono gini dibagi bersama? Ya kan masih dalam proses kan. Mereka juga masih sah secara negara suami istri ya. Jadi nanti kan tentu kalau sudah terjadi perceraian kan ada bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pranikah. Di hari yang sama, Tiko Aryawardana yang sempat dikabarkan mangkir dari pemanggilan akhirnya jalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Pemeriksaan kali ini cukup berbeda dengan sebelumnya lantaran Tiko datang tanpa tersorot kamera. Lantas, apa yang dimaksud dibalik sikap Tiko yang datang diam-diam memberi keterangan tambahan ke penyidik? Jadi setelah kemarin panggilan pertama, kemudian juga ada penundaan karena memang keterangan, situasi dan kondisi. Hari ini datang untuk memberikan keterangan. Ya, ada sekitar 10-an deh. Tadi soal apa aja Bang, kisi-kisinya yang ditanyain Bang? Nanti aja dulu, ini kan belum rampung ya, nanti aja. Dituding menggelapkan uang perusahaan dengan nominal fantastis, nyaris menyentuh angka 7 miliar rupiah, Tiko Aryawardana datang dengan sejumlah bukti berisi sanggahan, rekening koran, hingga kemana dana tersebut mengalir, dijabarkan secara gamblang di hadapan penyidik. Tapi yang membuat pihak Tiko gusar, tudingan penggelapan dana 6,9 miliar yang ditudingkan tak bisa dibuktikan oleh pihak mantan istrinya. Yang
gelar perkara di Polda Metro Jaya itu tidak ada sama sekali yang bisa kita buktikan, ya. Mereka bisa buktikan bahwa tuduhan mereka 6,9 itu mengarah, bahkan menjelaskan 6,9 miliar itu mereka tidak mampu. Jadi sekarang peristiwa hukum pidananya tidak ada, peristiwa pidananya tidak ada, alat buktinya juga jelas diragukan. Jadi sekarang apakah laporan polisi ini mau terus dipaksakan dilanjutkan, sedangkan gelar perkara sudah terbuka sekali bahwa peristiwa hukumnya tidak ada. Objek laporan pidana berkaitan penggelapan mereka tidak bisa jelaskan. Padahal mereka sudah keluar ada 6,9 tapi tidak bisa menjelaskan 6,9 miliar itu mana. Kini Tiko makin tak tinggal diam. Ia yang sempat ingin mengakhiri persoalan ini dengan jalur damai, justru berniat menyeret sang mantan istri ke polisi dengan penambahan pasal pada pelanggaran Undang-Undang ITE. Ada penambahan pasal. Hanya penambahan pasal, berarti laporan tetap berjalan dong? Tetap berjalan dong, ya, karena ada penambahan pasal. Pasal berapa Bang? Masih tetap yang sama kemarin, nah penambahan pasal baru ya nanti setelah dilakukan pemeriksaan ya. Tetap ITE. ITE juga? Pasal yang ada di ITE tetap tapi bertambah pasalnya. Ditambah kenapa tuh Ancamannya Bang? juga berbeda dong Bang? Ditambah kenapa? Ancamannya berbeda juga? Ada penambahan pasal dan juga ada kan dugaannya itu kami setelah melihat ada dugaan perbuatan yang bukan hanya skopnya satu tetapi ada penambahan pasalnya berarti harus ditambah pasal. Oke, yang satu statusnya masih berpasangan, yang satu sudah mantan, tapi dua-duanya itu diduga adanya penggelapan ketika mereka masih bersama. Kalau kasus Tiko aku masih agak bingung deh, Dik. Tapi kalau kasusnya Edward Akbar di sini adalah kalau dikatakan ini penggelapan, tapi statusnya masih suami istri dan dibeli mobilnya pada saat itu kan berarti harta bersama. Ya dong, betul. Berarti kan dibeli dengan kedua orang ini nih, suami dan istri ini. Jadi belum bisa dikatakan penggelapan nggak sih? Beda halnya mungkin Bapak Edward ini mungkin menjual atau meminjamkan atau menggadaikan tanpa seizin istri, itu mungkin bisa menjadi kecekcokan, tapi bukan dinyatakan penggelapan juga. Bisa jadi, tapi yang jelas tadi kita juga melihat bagaimana liputannya tadi adalah dua suami ya yang mempunyai istri, yang pasti yang satu ini seperti masalah yang bertubi-tubi, udah mah ada kasus penggelapan, ditambah lagi juga ada proses perceraian juga. Tapi yang satu di mana kalau Tiko itu BCL selalu setia untuk mendampingi Tiko gitu ya. Tapi apapun itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang pasti mereka harus bisa bertanggung jawab gitu ya, memenuhi panggilan. Ketika ada panggilan jangan sampai akhirnya mangkir gitu. Supaya masalah cepat selesai dan juga ketemu sama titik terangnya. Amin.